Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini dan Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu, mengintervensi ibadah ini. Karena kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka untuk boleh tiba sampai di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti. Kami percaya firman ini boleh menguatkan kami semua. Firman ini boleh memberkati kami semua. Dan kami percaya lawatan Tuhan melawat setiap pribadi-pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Semua katakan, satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau di hidupku, hanya Engkau sumber kekuatanku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus. Hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau pengharapan kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau sumber kemenangan kami Tuhan, hanya Engkau sumber kedamaian dalam hidup kami Yesus. Haleluya, kami berikan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 satu-satunya yang ku andalkan. Yang mengandalkan Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yes Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan bersama, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Amin. Saudara beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, ya haleluya, yang jaya kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, ya kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Sekali lagi. Tuhan kita yang memerintah. Katakan Dia Raja. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, ya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Yuk semua katakan Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah, ya. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita aja, Tuhan kita semua, kuasanya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan, ya. Tuhan kita ajaib, ya haleluya. Dah heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Ya, yang siap lebih lagi sorak-sorai yang paling dahsyat dan meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya, glory bagi Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewat
firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yuk, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Glory. Glory bagimu Tuhan. Sama Kaulah Raja Allah perkasa surga bumi. GPI Glory luar biasa untuk Tuhan. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa. Kami percaya Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Ya, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Ya, Kaulah Tuhan. Ya, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Dia Tuhan kita Allah perkasa. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira ada exciting, ada kita tunggu-tunggu. Wah, tidak terasa Natal sudah ada di bulan depan. Dan tentunya kita merayakan Natal karena Tuhan Yesus baik buat kita adalah sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu nanti pada bulan Desember tanggal 25 kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Nah, untuk itu pasti ada satu sukacita, kita ingin berbagi juga, kita ingin terlibat untuk kesuksesan acara ibadah Natal pada bulan Desember nanti. Nah, untuk itu ya di depan ada pengumuman. Nah, ini anggaran Natal ya, anggaran. Nah, jadi ini anggaran kira-kira panitia menghitung-hitung ini yang mau dikeluarkan untuk acara Natal. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi yang sudah memiliki amplop-amplop Natal, persembahan Natal, nanti bisa diberikan. Nanti kita akan berdoa dulu. Jadi seperti firman Tuhan katakan, ya kita harus memberi dengan sukarela, ya. Jadi tidak boleh ada paksaan atau karena tidak enak hati. Jadi kalau kita, saya mau memberkati acara Natal di tempat ini, kita beri. Jadi kita harus beri dengan sukacita. Kalau setiap orang yang beri dengan sukacita pasti diberkati. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa dulu dan saya undang petugas yang akan bawakan persembahan. Kami menaikkan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan kami juga mau berdoa Tuhan, kami akan berikan persembahan yang akan dipakai untuk acara Natal di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu yang diperlukan Tuhan akan cukupkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan segala yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan untuk ibadah dan acara Natal nanti itu yang akan jadi. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memberi, kami mau terlibat Tuhan di dalam kesuksesan Natal ini. Mari Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kami persiapkan itu boleh Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan bawa sukacita buat kami semua. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ya Yesus, bagimu Tuhan ini pengakuan kami. Yes, haleluya, glory. Sikiara lapata kara lamaya se. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan, ini pengakuan kami Tuhan, hati untuk percaya. Ya Yesus, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Kami memilih Tuhan, ku memilih untuk tetap setia. Katakan sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembahmu. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, melayanimu Tuhan seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu. Biar kau dapati
kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus, hamba mohon urapi hamba-Mu ini, mulut dan bibir hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar sungguh-sungguh hanyalah firman-Mu saja. Isi hati-Mu ya Tuhan, dan Engkau juga menjamah setiap pikiran, telinga rohani hati setiap anak-anak-Mu yang berada dalam rumah-Mu ataupun yang akan mendengarkan melalui online nanti. Biarlah setiap firman ini boleh membangun mereka, boleh membawa mereka lebih dekat kepadamu. Dan seperti pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan, biar kami tetap setia sampai akhir hidup kami, walaupun kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami satu yang kami percaya, Engkaulah yang mengendalikan hidup kami, dan ada masa depan yang gilang gemilang yang Engkau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Seperti biasa saya bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak kita, Bapak yang luar biasa. Jadi kita anak-anaknya juga anak-anak yang luar biasa. Oke, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan di tengah-tengah persoalan kita ya. Sebenarnya ketika saya menyiapkan firman ini, saya menyiapkan sesuatu yang lain. Tapi di setengah perjalanan Tuhan berkata, enggak, bukan ini yang aku mau sampaikan. Dan saya berkata kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan? Jadi saya dibawa untuk membawa tema hari ini, yaitu pertolongan Tuhan. Siapa yang butuh pertolongan Tuhan? Tolong angkat tangannya. Semua butuh pertolongan Tuhan, amin. Karena kita percaya bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti kita mengalami masalah pencobaan, betul ya? Jadi satu masalah sudah selesai, datang lagi masalah yang lain, udah selesai datang lagi. Kalau kita sudah tidak punya masalah, berarti kita gimana? Sudah ada di surga, udah selesai masalah kita ya. Tetapi selama kita di bumi, kita tetap akan mengalami masalah demi masalah ya. Dan seperti saya tanyakan tadi, siapa yang butuh pertolongan? Kita semua butuh pertolongan Tuhan, amin. Nah hari ini kita akan mungkin sering ya dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi mungkin saya ingin menekankan beberapa poin. Yang pertama, siapa sih yang bisa ditolong oleh Tuhan? Pertama ya, siapa yang bisa ditolong oleh Tuhan? Kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menunggu pertolongan Tuhan? Dan pertanyaannya yang sering ditanyakan orang, Tuhan, kapan saya ditolong Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Jadi itu 4 hal yang sebenarnya sederhana, tetapi mari kita pagi ini belajar bersama-sama supaya kita nggak menyalahkan Tuhan lagi, supaya kita nggak kecewa sama Tuhan lagi, tetapi kita mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi kita mengeluh, kok kenapa Tuhan saya begini, kenapa kok Tuhan nggak tolong saya. Tuhan itu menolong, tapi dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita yang kecil ini. Amin ya. Oke, kita baca firman-Nya dulu ya, di Yesaya 57 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Salah satu sifat Tuhan yang mengherankan saya dan juga mengherankan Bapak Ibu semuanya kali ya, bahwa Tuhan yang disebutkan di sini kan, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, Dia yang bersemayam di atas, mau turun ke bumi mencari anak-anaknya untuk menolong Dia. Amin ya.
Kalau kita manusia kan kita melihatnya ke atas, betul ya? Oh, melihat orang yang lebih sukses, orang yang lebih kaya, orang yang lebih berhasil. Tapi Tuhan enggak seperti itu loh. Tuhan melihat ke bawah. Mencari siapa? Mencari kita yang hina. Hina itu dalam arti kata kita yang rendah hati dan kita yang remuk hatinya. Jadi dia mau turun mencari kita. Luar biasa Tuhan kita ya. Beda dengan kita manusia ya. Oke, sekarang dikatakan di dalam Mazmur 138 ayat 6. Oke, siapa yang ditolong Tuhan? Firman ini berkata, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Yang hina itu yang seperti saya katakan tadi, orang yang rendah hati dan orang yang remuk hatinya. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ada sesuatu yang menarik dari hati kita ketika Tuhan melihat ke bawah. Oh, anakku yang ini satu nih, hatinya remuk. Dia rendah hati, dia tidak sombong. Seperti kalau misalnya lah ibu-ibu nih ya lagi belanja nih ke mall misalnya ya. Kalau melihat sesuatu yang menarik pasti dong kita melihat, oh itu tuh tas bagus tuh, papa tuh tas bagus ya kan. Tapi kalau kita tidak tertarik oleh sesuatu, kita nggak akan memperhatikan, betul. Seperti Tuhan juga berkata seperti di firman ini. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Artinya apa orang yang hina? Tuhan memperhatikan, Tuhan mencari orang yang remuk hati dan orang yang rendah hati. Tetapi orang yang sombong dilihat dari jauh. Artinya apa? Tuhan tidak tertarik kepada orang yang sombong, betul ya? Jadi mari kita menjadi orang yang rendah hati dan dengan remuk hati kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongannya. Iklan-iklan nih yang dilihat orang sekarang, konten-konten di YouTube segala macam ya, itu kan selalu menampilkan sesuatu yang yang menarik orang kan, betul kan? Orang kaya, orang yang sukses, artis-artis. Gunanya apa? Untuk menarik perhatian mereka ketika mereka mau menjual sesuatu misalnya. Juga banyak ya terjadi bahwa yang membuat konten itu berdiri di mana? Di pesawat pribadinya ya kan. Menampilkan sesuatu yang hebat seolah-olah mereka kaya. Tapi itu semua banyak akhirnya terlihat fake ya. Mereka banyak yang menipu dan mereka akhirnya ditangkap. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang fake. Dia Tuhan yang murni, yang sungguh-sungguh melihat kita yang remuk hati dan rendah hati untuk kita ditolong. Tuhan tidak suka pada orang yang sombong. Bahkan disebutkan bahwa Tuhan membenci kesombongan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan membenci orang yang sombong? Kita belajar ya supaya kita tidak dibenci oleh Tuhan. Kalau kita dibenci oleh Tuhan, aduh bagaimana ya? Ya, jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Mengapa Tuhan membenci orang yang sombong? Saya mencatat karena kesombongan, keangkuhan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ada firman-Nya, di Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian adalah sesuatu yang kalau saya mau katakan mungkin ya menjijikkan. Kekejian itu sangat enggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi dikatakan di sini, ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang sombong, jangan sombong sekarang ya. Nanti juga akan tiba saatnya Tuhan menghukum orang yang sombong. Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi kenapa kesombongan itu dibenci oleh Tuhan? Pertama ya karena kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, kalau kita sombong artinya kita tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak suka bahkan membenci orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya catat ada beberapa macam kesombongan. Yang pertama adalah orang yang sombong karena kesuksesan, baik itu mungkin dalam hal ekonomi, pekerjaan, usaha maupun jabatan ya. Mereka kita Tuhan mau kita menjadi orang berhasil, amin.
Tuhan mau kita diberkati, tetapi Tuhan tidak suka ketika kita merasa bahwa apa yang kita capai itu adalah hasil kekuatan kita sendiri, hasil pekerjaan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, yang buat berhasil itu Tuhan, bukan kita, Bu. Bukan kita ya Bapak ya, bukan, tetapi Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan, mereka tidak mengakui kekuatan Tuhan. Ya, orang-orang yang sombong karena hal ini, keberhasilan itu cenderung menghina atau memandang rendah orang-orang yang lebih rendah derajatnya. Betul ya? Perbuatannya itu sama dengan apa? Menghina Tuhan yang adalah pencipta kita. Betul, kita semua nih diciptakan sama di hadapan Tuhan. Kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Betul ya? Di dalam Yesaya 64 ayat 8, tidak usah ditampilkan, dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kita ini berasal dari tanah liat. Tanah liat itu kan tidak ada harganya. Kita bisa mengambil tanah liat di mana aja ya. Kita canggul, kita ambil, tidak ada harganya. Tetapi Tuhan membuat kita berharga. Kita ini seperti apa ya, penjunang ya, penjunang di tangan Tuhan ya. Dari tanah liat yang tidak berharga, Tuhan buat. Mungkin ada yang pernah melihat bagaimana guci itu dibuat. Saya pernah ke Jepara ya beberapa kali. Guci itu dari tanah liat dibuat, diukir sampai dia berbentuk indah gitu loh. Kalau nggak bagus, dipencet lagi sama dia, dibuat lagi sampai indah, sampai dia bilang, inilah yang aku inginkan. Demikian juga Tuhan, setiap dari kita itu seperti tanah liat yang dibuat menjadi indah di mata Tuhan. Jadi kalau kita menghina sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan, yang di mata Tuhan adalah sempurna, artinya kita menghina Tuhan. Betul ya? Jadi kita menghina Tuhan yang menciptakan kita. Contohnya dah, kalau kita pergi mungkin ke satu pameran lukisan gitu ya, banyak lukisan kan yang dipajang gitu. Saya percaya pelukisnya juga ada di sekitar situ, dia mau tahu dong reaksi orang-orang ya yang melihat lukisannya. Mungkin kalau ada orang yang ngomong gini, ini lukisan siapa ya? Kok jelek banget, kok ngaco begini? Pasti pelukisnya tersinggung bukan? Ya kan, dia membuat itu dengan hati loh. Kalau pelukis itu membuat benar-benar dengan hati. Sampai kelihatan indah, seperti Tuhan juga membuat kita tuh dengan hatinya, membuat kita tuh sempurna dan indah di matanya. Ketika ada orang yang menghina kita, Tuhan itu tersinggung, Tuhan itu marah. Karena kita berarti bukan menghina, yang dihina itu kan ciptaannya, tetapi yang tersinggung adalah penciptanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah menghina orang lain, oke ya. Saya mencatat bahwa manusia tuh nggak pernah puas atas dirinya, betul ya? Kan padahal dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kita sempurna ya, ibu-ibu. Yang rambutnya lurus, kepingin keriting, pergi ke salon, supaya mumbulkan rambutnya. Yang rambutnya keriting, pergi ke salon, minta diluruskan, gitu ya. Ada yang ketawa, berarti dia lakukan itu ya. Terus jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok kulitku ini coklat hitam Tuhan? Kenapa enggak seperti ibu ini loh, putih, mulus gitu. Ya glowing, kok saya kusam ya Tuhan? Jangan lagi ngomong, Tuhan mataku kok sipit nih. Enggak seperti ibu itu, aduh matanya bersinar Tuhan, belok, bagus gitu. Atau kita berkata, kok aku pendek sih Tuhan? Mungkin laki-laki ya, lebih kepada itu. Kok aku pendek Tuhan? Aku ingin tinggi dong Tuhan supaya aku kelihatan gagah. Weh, jangan menghina Tuhan. Tuhan menciptakan setiap dari kita itu sempurna. Dan ada berapa ya penduduk di bumi ini saat ini? Mungkin sekitar 8,4 miliar. Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak ada satupun orang yang sama. Tidak ada yang persis. Bahkan anak kembar yang dilahirkan juga dalam satu telur tidak persis.
Berarti Tuhan benar-benar menciptakan kita tuh unik gitu loh, satu-satu diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ya kita berkata, Tuhan kok aku begini, kok Tuhan aku gini. Nih sekarang kan lagi apa nih banyak ya di media-media ya, wah artis-artis yang pergi ke Korea ya, wah oplas gitu kan. Udah gitu, aduh saya sampai kadang-kadang ngelihat ini orang ngapain sih, lagi ditempel sini, lagi ditempel situ, lagi bengkak-bengkak. Dia bangga gitu loh, bangga gitu ya. Ya kalau misalnya operasinya itu masih dikenali loh, kadang-kadang kan kita pangling ya, hati-hati ya. Nanti ketika kita datang ke surga nih, Tuhan bilang, kamu siapa ya? Saya, gak ada yang namanya Ira ya, saya Ira Bapak. Enggak, kayaknya aku gak ciptakan engkau loh, aku gak inget loh aku ciptakan engkau, karena udah berubah total gitu loh. Ya, yang tadinya hidungnya pesek, loh kok sekarang jadi mancung gitu kan. Yang kulitnya seperti, ada kan artis tuh ya di sana kulitnya hitam bisa putih, ajaib juga ya, ajaib loh. Tuhan bilang aku nggak kenal engkau, aku ciptakan engkau hitam, kenapa engkau putih sekarang? Jadi jangan merubah apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Ya bersyukur aja, berterima kasih karena Tuhan menciptakan kita tuh semua cantik, semua ganteng di mata Tuhan. Jangan perhatikan kata-kata manusia tadi. Ada Henny yang berkata, aduh ibu cantik. Saya bilang, kamu juga cantik. Ya, setiap ciptaan Tuhan itu cantik di mata Tuhan. Jadi enggak ada yang jelek ya. Tuhan itu benar-benar loh memperhatikan kita satu demi satu. Detail ya, unik kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita mengeluh. Amin. Kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih walaupun aku pesek tapi aku dikasihi Tuhan. Walaupun aku kulitku hitam, walaupun aku pendek, aku tetap biji matamu. Amin ya. Amin. Itu adalah orang yang pertama adalah orang yang sombong karena mereka sukses. Banyak juga loh ya sekarang yang nanti deh saya sambung lagi ya. Kedua adalah orang yang sombong rohani. Kita banyak ketemu ya orang-orang yang sombong rohani. Mereka tuh seringkali menganggap dirinya tuh paling rohani, paling dekat dengan Tuhan, paling tahu banyak firman Tuhan, ingat ayat-ayat firman Tuhan. Itu bagus, benar, itu kita harus seperti itu, tahu firman Tuhan. Tapi kita bukan cuma tahu, kita harus juga melakukannya. Tetapi yang tidak boleh, kita menjadi sombong dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Tidak boleh ya. Jadi ketika kita sudah tahu rohani kita tinggi, lakukan biar orang lain juga melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan kita merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu itulah apalah, cuman rohaninya cuman segitu-gitu aja. Jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah dari kita ya. Tapi kadang-kadang perhatikan, kadang-kadang kita tanpa sadar kita juga sombong rohani loh. Ketika misalnya kita mendengar ada yang jatuh karena dosa, ada yang dihukum Tuhan karena kesalahan mereka. Tanpa sadar kita sering, walaupun tidak kita ucapkan, dalam hati kita berkata, aduh Tuhan terima kasih aku gak seperti dia loh Tuhan. Gak boleh, bukan bagian kita untuk menghakimi. Amin. Kalau kita menghakimi berarti kita sombong. Ya jangan pernah lakukan itu, orang sombong dibenci Tuhan. Yang ketiga adalah kesombongan yang bisa timbul dalam diri seseorang karena ketidaktakutan mereka akan Tuhan. Mereka nggak takut akan Tuhan. Mereka melakukan dosa yang sama berulang-ulang tanpa merasa bersalah. Misalnya orang yang berzina ya, dilakukan berulang-ulang tanpa rasa bersalah. Dia bilang ini, sampai sekarang tuh saya lakukan zina terus tuh, tapi hidup saya fine aja tuh. Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Emang Tuhan bisa apa? Mau gue dong hidup gue? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kan dikatakan bahwa pasti ada hukuman Tuhan. Amin. Pasti Tuhan menghukum. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi nggak ada firman Tuhan tuh yang nggak akan melakukan apa yang difirmankan. Ya. Seseorang yang melakukan dosa berulang-ulang
Dan tanpa rasa bersalah itu masuk kategori juga orang yang sombong. Karena apa? Karena dia tidak menghargai perintah Tuhan. Karena dia tidak takut, tidak gentar terhadap Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 11 dan 12, oke, dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 12 dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini firman Tuhan. Jadi orang sombong jangan merasa, oh aku ini udah kaya raya, aku ini kebal hukum, aku ini siapa yang berani melawan aku. Mungkin manusia tidak berani melawan, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan bilang, aku yang akan menghukum engkau. Firman Tuhan berkata kan, menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini baru-baru ini kan ada yang viral tuh di media ya. Seorang pengusaha, saya nggak sebutkan namanya lah, yang anaknya umur 15 tahunan berantem dengan anak lain. Marah dia, aku ini orang kaya loh, berani-beraninya menghina anak gue ya. Disuruh anak itu berlutut, disuruh meminta maaf, kemudian menggonggong seperti anjing. Kesombongan itu membawa dia kepada arogansi. Karena mungkin apa? Oh, aku kenal polisi, aku kenal tentara, siapa yang berani menangkap aku? Aku banyak anak buahku, siapa yang berani melawan aku? Sombong kan? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan merendahkan dia serendah-rendahnya. Sesudah itu apa yang dilakukan? Muncul lagi di media, nangis-nangis, aduh minta maaf, minta segala macam, nangis-nangis ya. Dan saya tertarik dengan satu kata yang dia katakan, semoga Tuhan mengubahkan saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya berharap itu sungguh-sungguh ya, jadi bukan cuman lip service gitu loh, supaya orang menaruh kasihan kepada dia. Sungguh-sungguh dia berkata, Tuhan aku menyesal. Ya, Tuhan bisa ubahkan. Juga beberapa waktu yang lalu juga ada yang polisi yang nggak tersentuh lah, semua polisi-polisi yang maupun tingkatannya lebih tinggi dari dia, di bawah dia semua. Ya, ada juga tuh beberapa orang pajak gitu ya. Yang korupsi banyak banget ya. Tapi akhirnya tertangkap kan. Karena apa? Hal yang sepele. Anak berantem dengan anak, pada akhirnya dibuka semua kesalahan dia. Sungguh-sungguh direndahkan serendah-rendahnya. Jadi jangan kita sombong nih. Kalau kita sombongin, Tuhan bisa apa gini. Aku banyak kenalan yang hebat-hebat. Tuhan bisa apa? Aku lakukan ini semua. Tuhan emang bisa apa gitu. Aku fine-fine aja. Jangan sombong. Satu kali Tuhan akan menjatuhkan engkau, merendahkan engkau serendah-rendahnya. Kalau udah Tuhan yang menghukum, kita amsyong dah gitu ya. Nggak bisa kita membela diri kita lagi. Amin ya. Oke. Pertanyaannya. Satu lagi. Sekali ini banyak orang yang flexing ya. Flexing itu apa? Memamerkan kekayaannya ya di media di mana. Mungkin ada yang cuma ingin dipuji gitu ya, ingin dipuji orang, kemudian mungkin orang nggak pernah mengakui dia, jadi dia begitu supaya diakui orang lain. Tetapi ada juga yang pakai itu untuk menipu ya, seperti saya sebutkan tadi, akhirnya ditangkap. Bukan saat ini aja loh orang flexing, zaman perjanjian lama juga ada raja yang flexing. Saya catat 2 orang di sini. Pertama Raja Ahasiweros memamerkan kekayaannya 180 hari. 180 hari kan 3 bulan ya. Aduh berapa banyak kekayaannya ya. Kalau kita memamerkan kekayaan kita 1 jam aja udah selesai kali ya. Ini 180 hari. Jadi benar-benar sombong raja yang satu ini ya. Juga memamerkan kecantikan Ratu Wasti istrinya. Ada lagi yang kedua saya catat. Raja Yehuda yang memamerkan kekayaan dan kebesarannya kepada siapa? Utusan Raja Babel. Dan Tuhan tidak suka. Kemudian Nabi Hizkia berkata kepada dia, aku menubuatkan kamu pada satu kali harta kekayaanmu akan dirampas dan dibawa ke Babel. Dan itu terjadi.
Jadi tidak usah kita flexing ya, apa adanya aja kita ya, Bapak Ibu, amin. Pertanyaannya, apakah orang sombong tidak dapat ditolong Tuhan? Bisa gak? Bisa kalau dia bertobat. Kalau dia gak bertobat, Tuhan tidak akan menolong dia. Karena itu firman Tuhan loh. Jadi bukan berkata, oh Tuhan gak adil dong. Enggak, itu firman Tuhan. Orang sombong tidak akan ditolong Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat, Tuhan pasti menolong kita. Ya, ada satu statement saya nih, saya lagi pikir-pikir kok Tuhan bisa ya nolong orang yang bertobat. Betul, penyesalan selalu datang terlambat, betul ya? Terlalu terlambat, udah terlambat baru nyesel gitu. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Jadi nggak ada tuh, aduh udah terlambat aku bertobat. Nggak ada kata terlambat. Engkau bisa bertobat hari ini, engkau bisa bertobat kapan saja ketika Tuhan menjamah hatimu. Bertobatlah. Amin ya. Jadi penyesalan itu datang terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Oke, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pencobaan? Saya catat beberapa di sini ya. Yang pertama, kita harus sadar bahwa setiap orang loh ya, pasti mengalami masalah atau persoalan, baik itu besar, baik itu kecil ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami persoalan. Amin. Setiap dari kita pasti mengalami persoalan. Itu akan membuat kita lebih tenang, lebih mudah bertahan. Oh, kita dicoba Tuhan, orang lain juga kok. Ayo, kalau orang lain bisa bertahan, masakan aku enggak. Jadi kita harus sadar bahwa pencobaan itu berlaku untuk setiap manusia yang hidup di bumi ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak akan mengalami pencobaan. Dan ingat-ingat akan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Saya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan, terutama di dalam keuangan ya. Banyak sekali dari satu hal ke hal. Saya bersyukur saya mengalami itu semua karena di setiap kali Tuhan menolong saya semakin kuat. Jadi saya mengalami lagi yang lain, saya semakin kuat lagi. Jadi setiap kalau ada masalah yang datang, saya selalu bilang gini, Tuhan udah tolong aku loh di masa yang lalu. Kalau Tuhan sudah tolong aku, pasti Tuhan tolong aku juga di saat yang ini. Dan itu membangun iman kita Bapak Ibu ya. Jadi kan kita pastilah sudah mengalami pencobaan, mengalami masalah, tetapi kita sudah dibebaskan. Dan masalah itu kan gak selama-lamanya, betul gak? Benar ya, tidak selama-lamanya satu masalah itu tiba-tiba berlalu aja gitu tanpa kita sadari. Ya, pasti berlalu. Jadi jangan kita terus berkutat di dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya, yang kedua jangan takut dan gentar, tetap tenang dan percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan kalau kita menghadapi setiap masalah. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak melampaui kekuatan kita. Setiap daripada kita mempunyai kekuatan yang berbeda-beda ya. Kekuatan saya dengan kekuatan Pak Gembala, dengan kekuatan Pak Widodo, dengan kekuatan Bu Nini berbeda. Dan Tuhan tahu di mana kekuatan kita. Jadi nggak mungkin Tuhan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi jangan kita berkata, Tuhan orang itu kok pencobaannya kok ringan-ringan aja Tuhan. Kenapa aku dikasih begitu berat pencobaan ini? Jangan pernah bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Ya jadi nggak bisa disamakan. Mungkin ada orang yang Tuhan tahu, aduh orang ini nggak bisa kalau dikasih pencobaan sebatas ini. Tuhan kasih yang ringan-ringan aja. Tapi ketika Tuhan tahu, oh orang ini akan mampu melampaui pencobaan yang
akan bisa mengatasi pencobaan yang aku berikan. Tuhan berikan yang lebih tinggi lagi pencobaan itu. Pencobaan itu bukan untuk menghancurkan kita loh. Seperti saya sebutkan di atas, Tuhan tidak ingin anak-anaknya menderita. Tapi pencobaan itu membawa kita lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu tujuannya Tuhan memberikan kita pencobaan. Dan bukan itu aja, supaya nama Tuhan juga dimuliakan ketika kita bisa keluar dari setiap masalah kita. Amin. Oke, yang ketiga, kita harus percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari berkat-berkatnya. Berkat itu bisa ada, tetapi kalau penyertaan Tuhan udah nggak ada di kita, kita hopeless lah. Ya, kita sangat perlu penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Itu artinya penyertaan Tuhan. Tuhan ada selalu bersama kita. Dia selalu membela kita. Dia selalu ada di sekitar kita. Di ayat 8 malah dikatakan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Artinya apa? Tuhan, jangan tinggalkan penyertaanmu atas hidupku. Aku butuh penyertaanmu lebih dari segala sesuatu. Kita boleh kaya, kita boleh berkelimpahan, tapi tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita sebenarnya sia-sia. Amin. Jadi minta terus agar penyertaan Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih Tuhan menolong dan bagaimana cara Tuhan menolong kita? Seringkali, to be honest ya, kita nggak sabar kan? Aduh, ngadepin masalah, udah doa-doa. Tuhan kapan ini? Udah doa berbulan-bulan, Tuhan juga nggak jawab. Jangan tanya. Waktunya Tuhan, kita nggak bisa menetapkan, bahkan kita mendesak Tuhan istilahnya. Aku udah nggak kuat ini Tuhan, udah terlalu berat bebanku. Tuhan bilang enggak, tidak melampaui kekuatanmu. Aku tahu engkau masih kuat menanggung pencobaan ini. Jadi Tuhan biarkan aja sampai saatnya Tuhan akan jawab. Tuhan akan lepaskan kita dari masalah kita ya. Jadi percaya aja bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan tolong kita. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Jangan tanya deh ya, kapan Tuhan kapan? Udah lama Tuhan kapan? Terus bersungut-sungut, mulai bersungut-sungut kan. Aduh, Tuhan ini ada apa enggak sih? Udah doa begitu besar, kok Tuhan enggak jawab-jawab ya? Kemana Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Tuhan bilang aku di sini. Nah, kamu di sana, kamu jauh sih. Ayo mendekat kepadaku, gitu kan Tuhan bilang. Dan yang saya lakukan, seringkali saya melakukan gini. Saya nggak tahu jalan keluarnya, tapi saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk jalan keluar yang sudah Engkau berikan kepadaku. Berterima kasih aja sama Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Lama-lama kan Tuhan sungkan, betul kan? Tuhan terima kasih ya, terima kasih Tuhan. Tuhan sungkan lama-lama. Tuhan bilang, iya dah, ku percepat bantuan kepadamu anakku. Ya, jadi jangan kalau kita belum mendapat jawaban daripada Tuhan, jangan lari kepada yang lain. Jangan mendua hati, Tuhan bilang nanti akhirnya tidak akan terima jawaban dari Tuhan. Pertolongan Tuhan kapan datangnya? Nggak tahu, itu kedaulatan Tuhan bukan? Kita nggak bisa menetapkan sekarang Tuhan, besok Tuhan, oh aku udah perlu nih bayar hutang, besok ya Tuhan. Enggak mungkin Tuhan akan menjawab seperti itu. Sesuai pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi Dia juga tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Kenapa saya katakan tepat pada waktunya? Karena kalau Tuhan itu menjawab dengan waktu kita bisa bilang ini, oh karena aku pinter Tuhan, karena usahaku Tuhan. Tetapi ketika kita sampai mepet lah istilahnya ya, kita udah nggak tahu pertolongan dari mana, Tuhan tolong. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya ini tangan-Mu yang menolong aku. Amin, nama Tuhan dimuliakan.
bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang menolong. Ya, kemudian di dalam ada satu peristiwa ketika Yesus mengadakan mujizat yang pertama ya, di dalam Yohanes 2 ayat ketiga. Tidak usah ditampil. Oh, ada ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 3 kata saja, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Jadi ada saat Yesus yang pas untuk melakukan mujizat. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bunda Maria enggak mendesak Yesus loh. Anakku, engkau kan udah tinggal bersama-sama dengan, tolonglah keluarga ini. Enggak. Dia hanya berkata 3 kata dan tidak menyuruh lagi. Hanya memberitahu. Mereka kehabisan anggur. Dan walaupun Yesus berkata waktuku belum tiba, tapi Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Perkataan Yesus itu adalah firman kan? Kalau kita sedang bergumul di dalam masalah persoalan kita, Tuhan berbicara. Misalnya nih, kita sedang sakit hati kepada seseorang. Sakit hati banget sampai ada akar kepahitan. Sampai kita nggak ngomong sama orang itu. Bahkan kita nggak mau lihat muka orang itu karena kita sebel banget gitu ya. Tapi Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Itu kan firman Tuhan. Lepaskan pengampunan. Tetapi engkau nggak melakukannya, nggak terjadi mujizat. Ketika mungkin satu kali kita bersalah, kita nipu orang lah. Terus Tuhan berkata, firman Tuhan, kembalikan uang yang kau ambil dari orang itu. Tapi kita tidak mau melakukannya. Apakah Tuhan menolong kita? Tidak. Kan di sini dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seringkali kita minta pertolongan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Jadi kita maunya enak sendiri, betul ya? Kan sebenarnya Tuhan bilang, aku akan memberi pertolongan asal engkau melakukan firman-Ku. Ampuni istrimu atau suamimu yang sudah menyakiti hatimu. Aku akan pulihkan keluargamu. Tapi dia bilang, enggak Tuhan, udah terlalu ini suamiku, udah terlalu ini istriku menyakitiku. Aku enggak bisa mengampuni dia lagi. Apakah Tuhan bisa pulihkan keluargamu? Enggak bisa, karena kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi mari, kalau Tuhan berkata sesuatu kepada kita, just do it. Kayak Nike dong ya, just do it. Kerjakan saja apa yang Tuhan perintahkan dan kita akan melihat kemuliaannya atas hidup kita ya. Oke. Bagaimana cara Tuhan menolong? Tidak seorang manusia pun yang bisa tahu cara Tuhan menolong. Kalau kita tahu, ya Tuhan sama dengan manusia dong, ya kan? Tuhan itu menolong dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tidak pernah terlintas pun di pikiran kita ya, dengan caranya yang ajaib. Tuhan bisa menolong seketika, seperti membalikkan tangan, bisa ya? Kalau kita lihat kan kadang-kadang ada di KKR kesembuhan tuh ya, orang datang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan bisa melakukan mujizat saat itu juga, seperti dia membalikkan tangan karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin ya. Tapi juga Tuhan bisa menetapkan waktu tertentu untuk menolong kita. Ya, atau juga Tuhan menolong tetapi dengan caranya yang berbeda. Tuhan tidak menyelesaikan apa yang kita minta, tetapi Tuhan merubah kita. Itu cara Tuhan menolong. Ya, jadi jangan kita egois. Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan anakku. Tuhan bilang enggak, aku mau ubahkan engkau. Bukan anakmu, bukan suamimu, aku mau mengubahkan engkau. Disitulah pertolongan Tuhan. Ketika kita berubah, semuanya akan menjadi indah lagi. Amin ya. Misalnya, ya itu tadi kan saya sebutkan orang yang bisa aja seketika disembuhkan oleh Tuhan ya, mendapatkan mujizat. Tetapi ada juga yang secara bertahap. Tetapi ada juga loh yang akhirnya meninggal dalam sakit. Ini saya ada satu kesaksian keluarga saya sendiri ya. Jadi dia punya anak satu wanita ya. Dan dalam pernikahannya tiba-tiba suaminya dalam waktu tertentu menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa ya.
Jadi dia nggak bisa lagi berharap kepada suaminya. Dia selalu aku hanya berharap kepada anakku, nanti pada masa tuaku aku akan tinggal bersama anakku. Jadi suaminya ini malah udah sering dikirim ke rumah sakit jiwa ya, bolak-balik ke situ ya. Nah satu kali anak ini sedang bermain, mau pulang ke rumahnya, jatuh kemudian ada benjolan di kakinya, dibawa nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter. Terus dokter bilang diperiksa, ternyata itu adalah kanker yang paling ganas. Nah ini mungkin waktu itu umur 10 tahun, kanker yang paling ganas. Ibu ini bergumul dan berkata, Tuhan, pengharapanku hanya anak ini loh Tuhan. Kenapa Tuhan udah suamiku udah nggak ada, aku nggak bisa berharap kepada anak yang kuharapkan ini. Kenapa Tuhan? Sembuhkan dia. Tapi Tuhan nggak sembuhkan. Tapi yang luar biasa, anak ini hanya berumur 10 tahun. Di dalam kesakitannya, di dalam rumah sakit, dia pergi dari satu bangsal ke bangsal yang lain, satu ranjang ke ranjang lain. Dia mengabarkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tidak bisa ditolong oleh dokter. Tapi ibu ini berkata pada akhirnya, oh saya percaya, mungkin saya pernah kecewa kepada Tuhan, tapi saya percaya Tuhan memakai anakku dipilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Jadi bukan selalu apa yang kita minta yang diberikan Tuhan, tetapi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kalau kita mungkin juga masalah keuangan atau dililit hutang, Tuhan tolong, ayo utang Tuhan, udah diuber-uber ini Tuhan sama orang nih, saya udah diancam. Mungkin Tuhan tidak melunasi hutang kita itu ya, tapi Tuhan mengubahkan kita. Lihat dirimu, adakah engkau bijaksana dalam penggunaan uangmu? Mungkin engkau berjudi, terus kalau udah berjudi, udah dililit hutang, minta datang ke Tuhan. Tuhan mau mengubahkan kita. Mungkin kita juga boros, biasanya yang boros ibu-ibu ya, belanja yang nggak perlu-perlu gitu loh, sampai kredit. Nah akhirnya diuber-uber sama tukang kredit ya. Jadi Tuhan mau mengubahkan kita, bukan utang kita yang dibayar Tuhan, Tuhan ubahkan kita. Kemudian mungkin persoalan dalam rumah tangga, tadi saya sudah singgung sedikit ya, suami istri yang mungkin udah nggak sepadan lah gitu ya, udah hilang kasihnya. Jadi si istri juga udah cuek, suaminya juga udah cuek, udahlah bercerai aja lah, walaupun dia tahu bercerai tidak boleh. Tapi kita kan selalu kan ingin dong utuh loh, anak-anak kita nggak mau terlantar karena kita bercerai kan. Tetapi Tuhan berkata apa? Oh mungkin suami itu kasar ke istrinya, sampai istrinya terus nggak ada lagi kasih, kata-katanya tuh hanya kasar. Sampai istrinya keluar dan menemukan seseorang yang lain yang lembut. Jadi istrinya itu melakukan apapun yang dikatakan orang yang bisa mengerti dia. Atau sebaliknya juga gitu loh. Suami itu lari ke perempuan lain. Kenapa? Karena istri itu udah bentak-bentak dia, udah gak menghargai dia dalam rumah tangganya. Aku udah gak dihargai sama istriku. Udah cukuplah. Aku cari perempuan lain yang bisa menghargai aku. Nah yang Tuhan mau lakukan bukan ayo pulihkan. Enggak, Tuhan mau mengubahkan kita. Dengan perubahan yang Tuhan lakukan, rumah tangga kita dengan sendirinya akan pulih. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan sedang membentuk kita, mengubah kita, jangan keraskan hatimu, lembutkan aja, biar Tuhan yang bekerja. Dan kita akan lihat mujizat di dalam keluarga kita ya. Atau mungkin juga, ini saya udah kepanjangan gak dia? Atau mungkin juga kita yang di PHK-kan saat ini. Saya ada satu kesaksian ya. Pada waktu itu COVID. Jadi kan banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya ya. Satu perusahaan ini mempunyai beberapa pegawai. Nah pegawai ini adalah pegawai yang paling baik, yang paling rajin, jujur ya. Jadi menyenangkan hati bosnya dah. Ketika satu persatu dikeluarkan, orang ini berpikir, oh saya nggak mungkin lah, mungkin saya yang terakhir yang akan dikeluarkan. Ternyata dia dikeluarkan juga loh. Dia dikeluarkan, malah bosnya itu tetap menjaga beberapa orang lain yang menurut dia, aduh kok jadi dia sih yang dipilih ya. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, lihat anakku sabar, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Benar aja, gak lama sesudah itu dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya dia melihat perusahaannya ini akhirnya tutup, benar-benar tutup. Dan dia tetap bekerja di tempat yang baru dengan gaji yang lebih baik, dengan posisi yang lebih baik. Jadi ada maksud Tuhan. Jadi kita jangan mengeluh ya.
Kita lihat akhirnya aja lah. Ada maksud Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan ya. Oke. Jadi kalau saat ini saya nggak tahu seberapa persoalan masalah yang Bapak Ibu hadapi ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mau menolong. Dan saya akan akhiri khotbah ini dengan satu video ya. Saya sangat diberkati. Sebenarnya saya bisa menyampaikannya melewat kata-kata, tapi kalau ditonton sendiri kita akan merasa aduh ini nggak ada yang missing lah ya. 3 menit aja. God. Jadi anak ini saya nggak tahu umurnya berapa, Why do you say God's a healer? Because tapi dia sakit kanker. whenever Kanker mata. something's bad or something, then God heals. Okay. But He doesn't heal right away. He can take a little while, but then Dia berkatakan but Tuhan he tidak always menyembuhkan heals. dia seketika. Like, he can take a Ada little waktu while, yang Tuhan berikan untuk dia sampai sembuh. Dude, that's gonna make me cry, bro. Dude, you're so right, bro. Has God healed you? Yes, Nah, pada akhirnya Tuhan menyembuhkan anak Why ini. has God healed you? because of my eye. What's wrong with your eye? I have cancer. Jadi dia menderita kanker di mata ya. No. 6 years? Why did God give you cancer? Bapaknya Because God bertanya, allowed kenapa it. Tuhan God is in control. memberimu Because kanker? He chose me. And why? Dia berkata, karena Tuhan memilih saya. Because I'm a special boy. Karena aku spesial di mata Tuhan. You are. But you've been through so much pain. Walaupun dia mengalami begitu banyak kesakitan. Because He chose me to do it. Ya, Tuhan memilih dia karena Tuhan tahu dia sanggup. Why? Because I'm glad that He chose Dia me. katakan, saya suka Tuhan memilih aku. Nah, Medi atau Emma itu mungkin adiknya atau kakaknya nggak tahu ya. Karena dia bilang mungkin kalau kakakku yang mengalami, mungkin nggak kuat dia. Why is God ignorant? Because I have to go through it. I wish I was him. Bapaknya bilang, aduh kalau bisa aku deh yang sakit. I wish I had. Ya, bapaknya bilang lebih baik aku. Sehingga kamu nggak harus But God menderita. said no. Tapi Tuhan bilang tidak, aku memilih engkau. It hurt Daddy and Mommy so much to see me go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, Luar biasa then perkataannya ya. God still makes me happy. Walaupun aku merasakan sakit itu, tapi Tuhan tetap membuatku bahagia. Aku nggak marah sama sekali kepada Tuhan. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. Ya, puji Tuhan ya. Jadi anak ini menderita kanker, tapi dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata, I am special in His eyes. Artinya karena aku spesial, karena Tuhan tahu aku akan kuat. Dia bersyukur, nggak bersungut-sungut loh. Ya, jadi pada Bapak Ibu saudara sekalian yang apabila saat ini mengalami masalah pencobaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Kenapa Tuhan izinkan? Because you semuanya spesial di matanya. Dan Tuhan yakin, Tuhan percaya kita mampu mengatasi itu bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya memberkati. Amin.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, maka ibadah ini boleh berjalan dengan tertib, penuh dengan sukacita. Khususnya untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan untuk mengingatkan kami, menyadarkan kami. Oleh karena kami tidak punya hak untuk bermegah atas hidup kami Tuhan. Karena apa yang kami miliki semua ini, semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak suka dengan orang yang sombong Tuhan. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman itu boleh dimeteraikan di setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tuhan berkati Ibu Yanti yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pada setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. 1 minggu ke depan Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari niat-niat orang jahat. Tuhan juga akan jauhkan dari segala malapetaka, sakit, penyakit apapun juga Tuhan akan jauhkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan kami minggu depan boleh kembali lagi ke tempat ini, boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan yang akan selalu menyertaimu, Tuhan yang akan selalu melindungimu, Tuhan yang akan selalu menolongmu. Dia akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus